Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Dan seperti biasa, kakak hadir lagi untuk menemani adik-adik dalam informasi baik itu SNMPTN, ujian UTBK, dan lain sebagainya. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe. Dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Oke, hari ini kita akan bongkar nilai rapor lagi ya adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang ingin dirasionalisasikan nilai rapor untuk SNMPTN tahun 2022, silakan cek ketentuannya di link deskripsi box aku, atau kalian bisa DM IG pradila_liviati20. Oke adik-adik, nah kita masuk ke analisis yang kedua. Oke, di sini aku dapat DM juga ya, aku DM di Instagram juga bahwa dia nggak mau menyebutkan nama dia karena itu sifatnya rahasia. Kemudian asal sekolahnya dia juga nggak mau nyebutin. Oke, nggak masalah ya. Yang penting kita lihat dulu faktor-faktor apa aja yang menyebabkan dia lolos. Oke, untuk pilihan pertamanya dia Kesmas UIN Jakarta, dan pilihan keduanya Gizi Unsika. Ternyata dia lolos di pilihan pertama. Nah, ranking peralihannya ranking 13, akreditasi sekolahnya adalah H, dan dia lintas provinsi ya. Artinya apa? Dia memilih PTN-nya di luar tempat domisili sekolahnya. Jadi nggak dalam satu provinsi. Oke, kemudian alumninya di sini ada katanya satu orang tapi bukan di jurusan yang sama. Oke, berarti di satu PTN yang sama aja ya adik-adik. Sertifikatnya di sini ada 3 yang dilampirkan, satu nasional, satu kabupaten, dan satu organisasi. Kemudian KKM sekolahnya 71, linjurnya juga dia tidak linjur ya di sini. Kemudian nilai rataan rapornya 87,99, dan motivasinya adalah ingin lolos agar tidak perlu UTBK lagi. Nah, oke, bagus juga ya. Jadi nggak capek-capek lagi ya belajar UTBK gitu. Dan nilai rataan untuk masuk ke UIN Jakarta itu adalah 81,42. Berarti dia udah melebihi nilai rata-rata minimum ya, dimana rata-ratanya 87,9 atau dibulatkan menjadi 88, jadi beda sekitar 6 poin ya gitu. Sekarang kita lihat dulu ya, kita hitung berapa persentase dia kelolosannya. Karena dia ranking 13 berarti probabilitasnya 7%, kemudian akreditasi sekolahnya dapat 10% juga. Lintas provinsinya iya, dia lintas provinsi ya, dia berarti dia dapat 5% ya. Alumninya katanya cuma 1, berarti dapat 5%. Sertifikatnya karena ada 3 berarti dia dapat presentasinya 20%. KKM sekolahnya 71 berarti dapat 3%. Kemudian linjurnya dia tidak linjur ya, berarti dapat 5%. Dan nilai rataannya 87,9, dapat probabilitasnya 20%. Jadi totalnya adalah sekitaran 75%. Oke, dan peluangnya, kategori peluangnya adalah besar. Jadi dia sangat berpeluang besar untuk lolos di jurusan tersebut. Oke, sekarang kalau kalian penasaran, kita cek nilai rapornya. Oke, ini adalah nilai rapor dari yang lulus Kesmas UIN. Aku perbesar dulu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Aku udah kasih warna-warna merah, jadi di mapel matematika dia mengalami penurunan, jadi aku kasih warna merah. Terus kalau warnanya tidak berubah berarti dia mengalami peningkatan, rata-ratanya 87,6. Kemudian bahasa Indonesia dia juga mengalami penurunan 1 poin ya. Kemudian bahasa Inggrisnya juga tidak mengalami penurunan apa-apa ya. Kalau biologinya turunnya drastis banget ya, dari 91 ke 82. Itu berapa poin ya? 9 poin ya, 9 poin. Kemudian fisikanya juga turun 5 poin di semester 2, lanjut turun lagi 5 poin di semester 4. Kimianya juga turun sekitar 6 poin di semester 3, habis itu naik lagi. Oke, jadi di sini kalau kalian ketemu nilai rapor yang turunnya sampai 9 poin itu
kayaknya masih berpeluang lolos ya. Jadi kalian harus pintar-pintar juga nih memilih prodi dan PTN-nya gitu. Dan aku udah rata-ratain di setiap mapelnya itu nilai tertingginya jatuh di bahasa Inggris ya. Kita kasih warna lain di bahasa Inggris 89. Oke, tinggi juga ya 89 di bahasa Inggris. Kemudian di setiap semesternya sorry, dia turunnya itu di apa, di semester 3 ya, 84 4 poin dia turun, tapi naik lagi nih sampai semester 5. Oke, rata-ratanya 87,9. Jadi kalau kalian ketemu nilai mapel yang penurunnya setiap semesternya ada 4 poin, nggak masalah, atau ada 9 poin di mapel tertentu nggak masalah ya. Dan nilai akhirnya 87,9 rata-ratanya. Nah, ini cukup tinggi juga nih ya kalau kalian mengambil di Kesmas UIN Jakarta gitu. Oke, dan ini aku ucapin juga selamat buat adik ini ya, lulus di Kesmas UIN Jakarta. Usaha tidak akan mengkhianati hasil juga ya, jadi kalian harus semangat juga ya. Bagi adik yang nonton dari kelas 10, semangat untuk meningkatkan nilai setiap semesternya. Dan kalau kalian dari kelas 12 berarti tidak ada lagi untuk usaha untuk menaikkan nilai karena udah selesai semester 5 kalian ya. Jadi kalian dari sekarang coba persiapan untuk UTBK SBMPTN nya juga ya. Aku ada soal prediksi UTBK 2022 yang khusus kimia. Kalian bisa pesan order di Shopee, Lazada maupun di Tokopedia. Linknya aku kasih di deskripsi box aku, karena soalnya udah aku rangkum dari setiap tahunnya, kemudian soal prediksi di tahun 2022 dan dilengkapi juga dengan pembahasan lengkapnya. Dan aku juga akan bahas juga soal-soal UTBK kimia di YouTube ini juga. Jadi kalian harus stay tune terus sama channel YouTube ini. Oke? Dan kalau kalian mau pusing mau mencari materi yang lengkap, rinci dan padat semua dan juga singkat, itu kalian juga bisa menggunakan materi 78. Kalian bisa order juga di Shopee, linknya ada di deskripsi box aku. Semuanya udah lengkap deh, silahkan cek aja ya. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian mau request video selanjutnya, silahkan tinggalin komentarnya di kolom komentar. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.